Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan materi Dwi Bahasa. Video ini kami buat untuk memenuhi mata kuliah leksikografi. Sebelumnya perkenalkan anggota kami. Dengan saya Ardeni Tanggowaskito dengan NIM 2114220053. Saya Sabila Ramadeswianti dengan NIM 23020300002. Saya Vika Yuni Lestari dengan NIM 23020300008. Saya Neska Indah Nurbaiti dengan NIM 23020303010. Saya Yugiana Zawalidaini dengan NIM 23020300018. Dan saya Hairunisa dengan NIM 2302030036. Nah, yuk kita langsung simak video berikut ini. Sebelum kita lanjut lebih dalam, marilah kita mengetahui latar belakang dari video ini. Latar belakangnya ialah bahasa merupakan sarana pendukung ilmu dan teknologi. Bahasa juga ikut berkembang selaras dengan ilmu dan teknologi. Hal ini membawa dampak positif bagi perkembangan bahasa Indonesia maupun bahasa daerah. Sehingga bahasa Indonesia dan bahasa daerah mau tidak mau harus terbuka untuk mengikuti perkembangan dunia agar terus bertahan. Lalu, apa saja rumusan masalah dan tujuan dari video ini? 1. Rumusan masalah ialah kosakata baru yang bermunculan dalam bahasa sehari-hari. Kedua, kosakata lama yang kembali digunakan. Ketiga, pergeseran atau perubahan makna dari sebuah kosakata. Lalu, untuk tujuan yang pertama, memberi panduan bagi para penyusun kamus dalam menggarap data yang diperolehnya. Yang kedua, meningkatkan kemampuan teknik leksikografi bagi para penyusun kamus, sehingga harapannya tidak mengecewakan pengguna terhadap kamus yang disusun. Lalu, hal-hal apa saja yang meliputi dalam penyusunan kamus Dwi Bahasa? Yang pertama ialah penentuan sumber data. Yang kedua, teknik pengaturan data. Yang ketiga, teknik penyeleksian data. Yang keempat, teknik penyajian data dan pemberian definisi. Yang kelima, teknik penyusunan entry. Dan yang terakhir, teknik pengetikan naskah dan lambang ortografi. Bab 2, data ini pengaturan data. Di dalam pengaturan data perlu diingat bahwa semua data itu diperlakukan di dalam perampungan sebuah kamus yang sedang disusun. Pada sebuah kamus yang terdapat bentuk kata yang disebut entry pokok dan subentry. Entry pokok ialah kata masukan pada kamus yang dapat terdiri atas masukan yang berupa bentuk dasar, sedangkan subentry ialah masukan yang berupa bentuk turunan atau bentuk derivasi. Cara pengaturan data dalam pengumpulan data yang pertama itu ada bentuk dasar. Entry pokok itu ada ruang untuk makna kata atau padanan kata dalam bahasa sasaran. Keterangan itu ada AS, kode pengumpulan data, KOP, kode singkatan sumber data atau dari Kompas. Yang kedua itu ada bentuk turunan atau derivasi, itu dibagi menjadi 6. Yang pertama ada kata berimbuhan, jarak 2 kait. Kata berimbuhan itu ruang untuk makna kata atau padanan kata dalam bahasa sasaran. Keterangannya itu ada AS, kode pengumpulan data, M itu kode singkatan sumber data atau dari Merdeka. Yang kedua ada kata ulang, jaraknya ini 2 kait. Nah, kata ulang ini merupakan ruang untuk makna kata dan atau padanan kata dalam bahasa sasaran. Keterangannya itu ada AM yang berarti kode pengumpul dan juga BB yang berarti kode singkatan sumber data. Kemudian yang ketiga ada kata ulang berimbuhan, jaraknya 2 kait. Keterangannya itu ada AM yang berarti kode pengumpul data dan juga BM yang berarti kode singkatan sumber data. Yang keempat ada gabungan kata, jarak 2 kait. Gabungan kata ada ruang untuk makna kata atau padanan kata dalam bahasa sasaran. Keterangan AD kode pengumpul data, SK kode singkatan sumber data atau dari suara karya. Yang kelima itu ada ungkapan, jarak 2 kait. Ungkapan itu ada kiasan peribahasa, makna kiasan. Keterangan AS kode pengumpul data, PI itu kode singkatan sumber data atau dari peribahasa Indonesia. Yang keenam itu ada istilah avokat, jarak 2 kait. Avokat, ruang untuk batasan istilah dan nama. Keterangan itu ada AS kode pengumpulan data, kabut itu kode singkatan sumber data atau dari kamus botani. Cara pengartuan hasil pengelolaan data. Yang pertama itu ada kartu untuk entry yang berupa bentuk dasar.
Jarak dua kait, entry pokok, batasan dalam bahasa sasaran, padanan kata atau entry pokok. Dalam bahasa sasaran itu contoh pemakaian entry pokok dalam kalimat bahasa sumber, terjemahan bebas dari bahasa sasaran. Yang kedua itu ada kartu untuk entry yang berupa bentuk turunan atau derivasi. Jarak dua kait, subentry. Batasan dalam bahasa sasaran, padanan kata atau subentry. Dalam bahasa sasaran, contoh pemakaian subentry dalam kalimat bahasa sumber, terjemahan bebas dari bahasa sasaran. Kemudian selanjutnya bab 3 yaitu teknik penyeleksian data. Sebelum melakukan penyeleksian data, ada beberapa langkah-langkah yang perlu kita lakukan, yaitu yang pertama, data dilihat sepintas secara keseluruhan dan sekaligus memisahkan data yang diperlukan dan data yang harus disisihkan. Kemudian yang kedua, data dikelompokkan berdasarkan bentuk kata atau entry masukan. Dan yang ketiga, data dipilah atas dasar medan makna. Kemudian yang keempat, data disusun menurut urutan abjad per kelompok bentuk entry masukan. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam teknik penyeleksian data, yaitu yang pertama, setiap kelompok data yang memiliki ciri makna yang sama paling banyak berisi 3-5 buah data sejenis. Kemudian yang kedua, data sejenis dilihat dari segi kelas kata atau kategori gramatikal dan maknanya. Maka setiap data dengan kategori gramatikal atau kelas kata tertentu maksimal berjumlah 3-5 buah data. Yang ketiga, data yang disisihkan jangan dibuang tetapi disimpan sebagai data cadangan karena mencari satu data sejenis lebih sulit daripada membuang 1000 data serupa. Kemudian selanjutnya yaitu bab 4, teknik penyajian data. Pengolahan data yang sudah terseleksi mencakup 2 bidang garapan, yaitu pengabjatan dan pendefinisian. Pengabjatan adalah proses pengaturan data yang memerlukan ketekunan, ketelitian, kesabaran, dan kepatuhan pada kesepakatan teknik leksikografis. Data kamus disusun menurut urutan abjad secara horizontal dari A sampai Z ke samping dan vertikal atau urut ke bawah. Entry pokok atau kata dasar maupun gabungan kata diperlukan sebagai satu kesatuan utuh dalam penyusunan. Dalam kasus homonim homograf, tulisan sama, lafal, dan makna berbeda, diperlukan kesepakatan bersama mengenai urutan penempatan entry agar konsisten. Kelompok paradigma atau bentuk dasar dan turunan harus diperhatikan agar penyajian entry lebih sistematis dan teratur. Yang kedua yaitu pendefinisian. Pendefinisian dalam konteks kamus dwibahasa adalah proses memberikan batasan atau penjelasan makna kata yang terdapat dalam entry kamus tersebut agar pengguna dapat memahami arti kata tersebut dengan lebih jelas dan tepat. Pendefinisian yang baik perlu menyertakan penjelasan makna yang sesuai dengan kelas kata atau nomina, verba, adjektiva, dan lain-lain, dan tingkat penguasaan pengguna. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pendefinisian, yaitu yang pertama, kesejajaran antara entry yang akan diberi batasan dan deskripsi makna yang diberikan. Misalnya, apabila entry yang akan dideskripsikan tergolong jenis kata nomina, deskripsi makna yang diberikan harus dimulai pula dengan nomina. Contohnya kata pedestrian yang termasuk dalam kategori nomina didefinisikan sebagai orang yang pergi atau bepergian dengan berjalan kaki atau pejalan kaki. Kemudian yang kedua, deskripsi makna yang diberikan terhadap sebuah entry dapat menggantikan kedudukan entry itu di dalam kalimat contoh pemakaian entry. Contohnya, kata helikopter yang termasuk dalam kategori nomina didefinisikan sebagai pesawat terbang berbaling-baling pada bagian atas yang dapat bergerak naik dan turun secara tegak lurus. Kemudian yang ketiga, deskripsi makna dapat menyebutkan ciri-ciri semantik terpenting suatu kata atau kelompok kata itu dan pengelompokannya ke dalam golongan terdekat yang bertalian yang membedakannya dari ciri-ciri semantik satuan leksikal yang lain. Contohnya kata kaktus yang termasuk dalam kategori nomina didefinisikan sebagai tanaman dengan batang berdaging tebal, berduri, dan biasanya tidak berdaun. Selanjutnya yaitu macam-macam definisi. Yang pertama ada definisi leksikografis, yaitu batasan kata dengan mendeskripsikan secara berurutan ciri-ciri semantik terpenting suatu kata yang umumnya berupa penjelasan singkat dan sederhana. Misalnya kata manusia didefinisikan sebagai makhluk berakal dan berbudi yang dibedakan dari binatang. Dan kata bumi yang
didefinisikan sebagai planet tempat makhluk hidup. Kemudian yang kedua ada definisi sinonimis, yaitu batasan kata atau entry yang berupa padanan kata yang sama atau yang bermiripan maknanya dengan kata atau entry yang diberi batasan. Misalnya kata air didefinisikan sebagai tirta dan kata manusia didefinisikan sebagai insan, orang, atau hamba Allah. Yang ketiga yaitu definisi logis, yaitu batasan kata yang secara tegas mengidentifikasikan objek yang dideskripsikan sehingga membedakannya dari objek lain dan menggolongkan secara tegas sebagai anggota golongan yang terdekat. Contohnya kata manusia didefinisikan sebagai makhluk yang berakal dan berbudaya, dan fana yang dibedakan dari binatang dan malaikat. Kemudian yang keempat, definisi ensiklopedis, yaitu batasan kata yang memberikan gambaran secara lengkap dan cermat segala sesuatu yang berhubungan dengan kata atau entry yang diberi definisi. Oke, materi selanjutnya yakni ada teknik pemberian definisi dalam kamus. Nah, jadi kamus Eka Bahasa dan Dwi Bahasa ini memiliki teknik dasar yang sama, namun berbeda pada penyajian. Jadi kamus Dwi Bahasa ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, mengutamakan sinonim, kemudian deskripsi makna jika perlu. Yang kedua, contoh kalimat harus diterjemahkan berdasarkan konsep wacana, bukan secara harfiah. Yang ketiga, terjemahan harfiah boleh dicantumkan sebelum terjemahan bebas atau dalam kurung. Dan yang terakhir itu, setiap kata dalam contoh harus jadi entry agar pengguna tidak bingung. Oke, selanjutnya penyuntingan dari hasil pemberian definisi tersebut dilakukan setelah tahap pemberian definisi selesai, kemudian dikerjakan oleh sedikit tenaga ahli yang berwawasan luas dan juga patuh akan kaidah, dan sumber acuan harus lengkap serta mendukung keakuratan definisi tersebut. Baik, selanjutnya ada pengertian kartu induk. Nah, jadi kartu induk ini adalah kartu entry yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan naskah. Kartu induk kamus itu merupakan hasil akhir dari pelaksanaan pengolahan data. Nah, hasil penyuntingan pemberian definisi diketik pada kartu karton manila agar tidak cepat rusak dan mudah untuk disusun sesuai dengan urutan abjad. Nah, setelah penyusunan kartu induk, selanjutnya ada penyusunan kartotek. Kartu induk atau kamus yang ditulis pada kartu manila itu disusun menurut abjad sesuai dengan urutan entry yang telah ditetapkan. Susunan kartu induk tersebut dinamakan kartotek yang berfungsi sebagai dasar dalam pengetikan naskah kamus. Dengan adanya kartotek ini, penyusunan naskah kamus dapat dilakukan secara sistematis sehingga siap untuk dicetak. Setelahnya, tahap penyusunan kartotek selesai, kegiatan berikutnya adalah pengetikan naskah kamus. Oke, sekarang kita masuk ke pengertian naskah. Jadi naskah kamus ini merupakan hasil pengetikan berdasarkan kartotek sehingga dapat dianggap sebagai perwujudan awal kamus dalam bentuk tertulis. Namun, proses penyusunan ini tidak berhenti sampai di situ karena masih diperlukan tahap koreksi naskah agar naskah kamus benar-benar siap untuk dicetak atau direproduksi. Nah, kemudian ini ada contoh penyajian kamus Dwi Bahasa. Di sini ada bahasa Indonesia ke bahasa Jawa. Kemudian contoh katanya itu asuh dan mengasuh yang merupakan kategori verba. Nah, jadi kata tersebut artinya itu jaga, ngurumat, lan didik bocah cilik. Kemudian disajikan pula contoh kalimat penggunaannya. Dalam bahasa Indonesianya, siapa yang mengasuh anakku kalau aku sedang pergi. Kemudian diartikan ke bahasa Jawa menjadi siapa sing mau anakku yen aku lagi lungo. Nah, kemudian ini ada contoh kalimat lain yang bisa teman-teman simak sendiri dalam PPT tersebut. Selanjutnya yaitu bab 5, lambang ortografi. Dalam rencana penyusunan kamus, masalah ortografi sangat diperlukan karena berguna untuk memberikan informasi singkat yang mengenai sasaran. Oleh karena itu, lambang-lambang ortografi itu harus sudah dipersiapkan sebelum kegiatan penyusunan kamus dimulai, sehingga pekerjaan menjadi lancar. Berikut ini disajikan beberapa contoh lambang ortografis. Lambang ortografi yang pertama yaitu garis hubung. Garis hubung dipakai untuk menghubungkan kata dalam bentuk perulangan kata. Contohnya yaitu yang pertama bolak-balik, verba, yang kedua kupu-kupu, nomina, dan yang terakhir lambai-melambai verba, melambai-lambai verba. Selanjutnya lambang ortografi yang kedua, tanda pisah atau das. Tanda pisah atau das dipakai untuk menggantikan entry pokok. Kata agen dengan berkategori nomina dengan pengertian 1, wakil urusan perdagangan, bank penjualan buku, jualan buku, surat kabar, dan sebagainya. Agen surat kabar Indonesia Raya, agen Bank Rakyat Indonesia, dan pengertian yang kedua yaitu kaki tangan atau mata-mata negara asing, kegiatan agen negara itu di Timur Tengah. Lambang ortografi yang ketiga yaitu tanda tilde.
Tanda tilde dipakai untuk menggantikan subentry yang terdapat di dalam deskripsi. Kata fantasi berkategori nomina, berfantasi berkategori verba, membayangkan dan angan-angan, membangkitkan fantasi dalam angan-angan, berkhayal, hendaknya anak-anak dilatih supaya pandai berfantasi. Lambang ortografi yang keempat yaitu garis bawah tunggal. Garis bawah tunggal dipakai sebagai penanda cetak miring. Hal ini berarti bahwa huruf atau kata yang diberi tanda garis tunggal di bawahnya akan dicetak miring untuk membedakan dari entry yang diberi label. Yang dicetak miring adalah label kelas kata, label pembidangan kata, label untuk akronim, label untuk ragam bahasa seperti ragam percakapan, ragam kasar, ragam khusus, dan ragam hormat, dan ragam intim. Dan kalimat contoh pemakaian entry. Selanjutnya, contoh garis bawah tunggal. Contoh yang pertama yaitu label kelas kata, adjektiva, adverbia, nomina, numeralia, partikel, dan verba. Yang kedua, label pembidangan kata, administrasi, biologi, geologi, hukum, dan kimia. Dan yang ketiga, label akronim. Dan yang keempat, ragam bahasa, ragam percakapan, ragam hormat, ragam intim, ragam kasar, ragam khusus. Selanjutnya yang kelima, kalimat contoh pemakaian entry. Cumbu. Kata cumbu berkategori nomina dengan pengertian satu, kata-kata manis untuk membujuk, merayu, dan sebagainya. Segala belai, bujuk, dan cumbunya tidak mengena di hati anak kesayangannya itu. Dan pengertian yang kedua, sendau gurau, kelakar lelucon seperti cumbu si tukang lawak selalu membuat orang tertawa. Selanjutnya, kata mencumbui dengan berkategori verba mengenakan kata-kata manis untuk membujuk, merayu, membelai-belai. Demikianlah ia mencumbui cucunya, itu agar menurut nasihat orang tuanya. Lambang ortografi yang kelima yaitu garis bawah ganda. Garis bawah ganda dipakai untuk menggarisi bawahi yang pertama, entry pokok, yang kedua, subentry, yang ketiga, gabungan kata, berimbuhan atau tidak, yang keempat, kata rujukan, yang kelima, serta angka dan huruf untuk polisemi. Garis bawah ganda ini dipakai sebagai penanda cetak tebal. Hal ini berarti bahwa huruf atau kata yang diberi tanda garis bawah ganda di bawahnya akan dicetak tebal. Dengan contohnya, bolak, balik, yang berarti balik, yang berarti entry rujukan. Yang kedua, RT berarti ARK, dan yang berarti arti, serta entry rujukan. Selanjutnya, lambang ortografi yang keenam yaitu tanda koma. Dan di sini ada dua jenis tanda koma, yaitu yang pertama, tanda koma dipakai untuk menandai bagian-bagian pemberian sebagai pilihan bentuk kata. Contohnya, kata bawah berkategori arah, letak sisi sebelah yang lebih rendah. Dan yang kedua, tanda koma dipakai untuk memisahkan antara entry yang tidak diberi batasan, padanan, dan subentry. Dan contohnya, jengkang, terjengkang dengan berkategori verba. Dengan pengertian yang pertama yaitu tergeletak, terlentang. Dan yang kedua yaitu kas, mati, atau mampus. Selanjutnya, lambang ortografi yang akan dibahas adalah titik koma. Tanda titik koma digunakan untuk memisahkan bentuk-bentuk kata yang bermakna sama atau hampir sama, yaitu yang bersinonim, yang letaknya itu di deskripsi makna. Contohnya itu seperti indah yang berkategori adverbia, elok, titik koma, bagus, benar. Selanjutnya, titik koma juga digunakan sebagai penanda akhir deskripsi makna. Contohnya itu seperti judes yang berkategori adverbia, galak, lekas marah, dan suka membentak-bentak atau menyakiti hati orang. Bengis sama dengan suka memfitnah orang. Selanjutnya, titik koma juga digunakan sebagai penanda akhir deskripsi makna. Contohnya itu seperti injak yang berkategori verba, lalu menginjak kategorinya juga verba dan memijak. Titik dua, orang itu, kata ini, dan katiku diakhiri dengan titik koma. Lambang ortografi selanjutnya adalah titik dua. Tanda titik dua ini digunakan untuk pengganti kata, misalnya dalam deskripsi untuk mengawali kalimat contoh bagi entry yang diberikan deskripsi. Contohnya seperti efek slash nomina, akibat, dalam kurung hasil daya pengaruh dari sesuatu, titik dua, tindakan itu tidak adanya pada halayak.
Lambang ortografi berikutnya adalah tanda kurung. Tanda kurung seperti ini digunakan untuk penanda alternatif bentuk kata yang masih mempunyai persamaan makna, yang tiap bentuk itu bisa menduduki fungsi kelas dan makna yang sama dalam satu kalimat, contoh yang sama. Adapun tanda kurung seperti ini bisa juga diartikan sama dengan kata atau. Contohnya, fajar nomina, cahaya kemerah-merahan di ufuk timur pada saat matahari akan terbit telah menyingsing atau merekah. Tanda kurung bisa juga dipakai guna menyampaikan bahwa kata atau bagian kalimat yang terdapat di dalam deskripsi itu yang diapit oleh tanda kurung itu adalah keterangan penjelas bagi kata-kata atau pernyataan yang berada di depannya. Contohnya, ikrar yang berkategori nomina, janji atau dengan sumpah, pengakuan, pengesahan, penetapan. Selanjutnya, lambang ortografi yang akan dibahas adalah garis miring. Garis miring bisa digunakan untuk menandai lafal kata yang mengandung unsur bunyi /e atau plus supaya tidak terjadi kesalahan dalam pengucapannya. Contohnya, pada kata dokumen diberi garis miring cara pengucapannya seperti ini. Lalu ada lambang ortografi berikutnya adalah aksen aigu. Tanda aksen aigu dapat dipakai sebagai Selanjutnya ada tanda aksen aigu dapat dipakai sebagai tanda diakritik di atas huruf e untuk menyatakan bunyi e pada kata erotik, elok, dan colek agar tidak diucapkan seperti e. Selanjutnya ada tanda Arab biasa atau 1, 2, 3. Tanda Arab biasa dipakai untuk menandai bentuk-bentuk homonim. Ditaruhnya itu agak ke atas di depan entry yang mempunyai bentuk homonim. Contohnya seperti ini. Lambang ortografi berikutnya adalah tanda 1, 2, 3 angka Arab yang bergaris bawah ganda. Nah, tanda ini dipakai untuk menandai mana polisemi. Jadi artinya itu bisa arti ke-1, arti kedua, dan sebagainya seperti itu. Beralih ke bab selanjutnya yaitu bab ke-6 yang berisi urutan susunan entry. Entry pokok diurut menurut abjad secara horizontal dan vertikal. Urutan abjad secara horizontal misalnya entry memiliki deretan huruf B, titik A, titik K, titik U diposisikan sesudah entry yang mempunyai deretan huruf B, titik A, titik G, titik U, dan titik S. Sedangkan urutan abjad secara vertikal misalnya huruf B diletakkan di bawah huruf A, huruf C diletakkan di bawah huruf B, dan seterusnya. Selanjutnya ada urutan susunan entry yang sementara itu untuk urutan penempatan bentuk derivasi sebagai subentry yang disajikan berikut ini sekadar contoh dalam kamus Dwibahasa. Urutan derivasi yang menjadi subentry itu disusun dengan berpegang pada pola umum urutan derivasi. Contohnya seperti ini di samping. Baik teman-teman, kita udah sampai di kesimpulan. Jadi kesimpulan dari materi ini ialah penyusunan kamus merupakan proses ilmiah yang sistematis yang harus mengikuti perkembangan bahasa seiring kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Proses ini mencakup penentuan, pengaturan, penyeleksian, penyajian, dan pendefinisian data dengan memperhatikan entry pokok, sub-entry, kata berimbuan, kata ulang, gabungan kata, ungkapan, hingga istilah. Penyusunan kamus menuntut ketelitian, keteraturan abjad, konsistensi, serta penggunaan simbol ortografis yang tepat. Pendefinisian dapat berbentuk leksikografis, sinonimis, logis, maupun ensiklopedis dengan contoh pemakaian untuk memudahkan pemahaman melalui tahapan penyusunan kartu induk, kartotek, naskah, dan penyuntingan. Kamus disusun agar menjadi sumber informasi yang akurat dan bermanfaat, baik untuk kamus Eka Bahasa maupun kamus Dwi Bahasa. Demikian materi yang telah kami paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih.